Baiklah jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, malah sama-sama kita mulai bersama pengajian pada malam hari ini. Namun terlebih dahulu seperti biasa akan saya sampaikan susunan mata acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Sahibul Bait atau tuan rumah, dan nanti dilanjutkan dengan pembacaan tawasul dan sekaligus pembacaan suratul Yasin yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh Bapak Yan dan juga Bapak Syafi'i. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu taziah sekaligus maido hasanah yang nanti akan disampaikan beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Aisyfuddin. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Majelis Ta'lim Hidayah dan juga informasi dari ke-RT-an dan juga sekaligus laporan keuangan dan juga ramah tamah, dan kita akhiri acara pengajian pada malam hari ini dengan penutup. Baiklah jamaah Majelis Ta'lim Hidayah, mari kita sama-sama buka pengajian pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan fadilahnya pembacaan suratul Fatihah, acara pengajian pada malam hari ini mendapatkan kelancaran, dan juga sekaligus buat tuan rumah Bapak Ustadz Kirno beserta seluruh keluarga besarnya, mudah-mudahan dengan wasilah rumahna dijadikan sebagai tempat bertalabul ilmi. Allah senantiasa jaga dan lindungi rumahnya. Allah senantiasa jaga dan lindungi keluarganya. Senantiasa Allah jaga dan lindungi rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, mawarahmah. Amin ya rabbal alamin. Ala dunya wa ala kulli yatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wali walidayya amin. Alhamdulillah, dan mari kita menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Sahibul Bait kepada Bapak Ustadz Kirno. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Aib yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga Al-Mukarram Bapak Kiai Nurul Anwar yang alhamdulillah malam hari ini beliau izin karena ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kita doakan guru-guru kita semuanya mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Ta'ala, amin. Mudah-mudahan selalu dilindungi keluarganya, dijadikan keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada pemangku wilayah di lingkungan RT 14 yaitu Bapak Aris Prianto selaku Ketua RT 14 dan segenap jajarannya, dan juga para tokoh masyarakat di lingkungan RT 14 yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Hidayah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya sekeluarga. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, wabil khusus nikmat sehat, nikmat iman wal Islam, dan lebih-lebihnya lagi yaitu nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka rutinan setiap malam Senin, dan alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di kediaman kami. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat berangkaikan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul utsma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah dirahmati Allah Ta'ala, dalam malam hari ini saya selaku Sahibul Bait mengucapkan terima kasih ahlan wa salam wa khudrikum kepada seluruh bapak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat majelis yang mulia ini mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala dicatat sebagai amal ibadah yang terbaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyediaan tempat ataupun hidangan mungkin yang kurang berkenan di hati bapak semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan atas perhatiannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi sambutan dari Bapak Ustadz Kirno selaku tuan rumah atau Sahibul Bait pengajian pada malam hari ini. Dan selanjutnya yaitu kita sama-sama membacakan tawasul dan pembacaan suratul Yasin. Insyaallah akan dipimpin beliau Bapak Ustadz Ian dan juga Bapak Ustadz Syafi'i. Untuk itu waktu tempat sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, mari sebelum lanjut ke ta'lim kita terlebih dahulu bertawasul. Mohon keikhlasan kepada Bapak semuanya untuk kirim doa kepada keluarga besar Ketua Majelis Ta'lim kita Bapak Sukirno yang keluarga besarnya telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini wasilah doa-doa kita semuanya senantiasa menjadi tambahan pahala bagi almarhum wal marhumah ahli kubur dari Bapak Sukirno sekeluarga. Mari Bapak semuanya menghemat waktu kita langsung saja beristighfar, bersyahadat dan bersolawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala hadihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyati wa ahlil baitil kirami ajmain syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون
Jamaah Majelis Ta'lim Hidayah, mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu kita simak, kita dengarkan kajian yang akan disampaikan beliau Al-Mukarram Bapak Ustaz Naim Saifuddin. Untuk itu waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan malam ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ialah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir, bisa kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya, umumnya kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di hari yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Bapak Ustadz Sukirno. Alhamdulillah pada malam ini yaitu bertepatan yaitu acara taklim pada malam ini. Kita doakan Ustadz Sukirno beserta keluarga mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dan juga hajat-hajatnya Allah kabulkan, anak-anaknya Allah jadikan yaitu putri yang solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati Ketua RT 14 Bapak Aris. Tak lupa yang saya hormati para sesepuh bini sepuh yang tidak disebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada seluruh jamaah RT 14 yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, panjang umur, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah
Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada malam ini kita akan meneruskan kajian kita, yaitu masih tentang bab tasbih. Masih bab kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sangat besar, ya sangat agung fadilahnya atau pahalanya. Saking besar pahalanya sehingga Allah Pak mengulang-ulang kalimat tasbih tersebut dalam Al-Quran ya sebanyak 90 kali, bahkan 92 kali kalimat tasbih disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah menerangkan ya di dalam surat Al-Hasr ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Yang artinya apa, Pak? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bertasbih? Ma fis samawat, ya apa yang berada di langit, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu, itu Pak semuanya para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa ma fil ardh, dan apa yang berada di bumi ini. Jadi Pak 7 lapis langit beserta para malaikat itu semuanya Pak bertasbih kepada Allah. Dan juga 7 lapis bumi ya beserta apa yang berada di bumi ya seperti pepohonan, semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, pohon mangga, pohon semuanya. Ya, rumput, burung, kucing, bahkan tembok, semuanya ya makhluk Allah yang mati pun semuanya bertasbih kepada Allah. Cuman kita tidak mendengar. Benar gak Pak? Walaupun kita mendengar, paham gak Pak tasbihnya? Enggak. Seandainya kita dengar, mungkin agak takut juga. Benar gak Pak? Pulang kerja, tiba-tiba pohon ngomong, tiba-tiba pohon berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi semuanya ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita tidak memahami ya dikir mereka semuanya. Ini saking besarnya Pak, Allah sebutkan dalam Al-Quran 91 kali, bahkan 92 kali kalimat zikir ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperkuat lagi, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Tanqihul Qaul tentang fadilah, tentang keutamaan adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbihnya bisa yang singkat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa yang agak panjangan dikit, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ada lagi agak panjangan dikit, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada lagi panjang dikitan lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjangan lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Itu Pak pahalanya sangat luar biasa. Tasbih ini Pak
amalan ringan tapi pahalanya gede. Ya. Jadi amalan ringan mudah bahkan pada hafal, pada bisa. Tapi jika diamalkan, jika diucapkan, pahalanya sangat luar biasa. Ada yang bisa cepat terkabulnya hajat kita. Kemarin sudah Pak ya, jika kita memiliki hajat kepada seseorang, maka berdirilah di sebelah kanannya. Berdiri sebelah kanan, kita punya hajat dunia, hajat akhirat kepada seseorang. Kita berdiri di depannya sebelah kanan, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah, maka haqqi, maka demi zat Allah, siapa orang yang mengamalkan tasbih tersebut maka hajatnya akan terkabul, hajat dunia atau hajat akhirat. Ada lagi Pak, tasbih ini jadi kan amalan ringan tapi pahalanya gede. Tadi tentang hajat. Ada lagi tentang dosa-dosa kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 100 kali. Dosa kita Pak, seandainya ya banyaknya itu sebanyak buih lautan, saking banyaknya, maka dosa tersebut yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dosa yang kecil-kecil. Nah, yang sekarang wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi. Jadi yang sekarang wa qala subhanallah, kemarin sudah ya tentang subhanallah wa bihamdihi. Sekarang subhanallah nisbul mizan. Nah ini Pak, fadilah. Jadi subhanallah, orang yang membaca kalimat subhanallah, apa nisbul mizan, adalah separuh timbangan amal. Maksudnya aikalul abdi subhanallah adalah seorang hamba yang membaca subhanallah, maka akan memenuhi pahalanya adalah salah satu timbangan, akan memenuhi adalah buah timbangan amal tersebut. Ketika subhanallah, maka satu timbangan amal Pak penuh, alhamdulillah, maka gede, bukan timbangan kayak nimbang daging sapi, gede, sangat besar ketika membaca subhanallah, maka satu timbangan tersebut langsung penuh. Kemudian ketika melanjutkan membaca walhamdulillah, tadi ketika subhanallah maka satu timbangan langsung penuh. Ketika walhamdulillah maka mil'ul mizan, memenuhi timbangan. Ya, ketika subhanallah maka penuh satu timbangan. Ketika walhamdulillah adalah mil'ul mizan, memenuhi timbangan. Sawabuha yamla'ul kafatain, adalah Pak, pahala walhamdulillah adalah memenuhi dua buah timbangan. Kalau subhanallah satu timbangan penuh, ketika walhamdulillah dua buah timbangan atau cangkok timbangan langsung penuh. Kemudian ketika melanjutkan wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, ini dilengkap, ini dulu wallahu akbar. Ketika membaca wallahu akbar
maka memenuhi jamil samawati wal ardh, maka memenuhi langit dan bumi. Sungguh luar biasa ya. Subhanallah, nisbul mizan, satu timbangan amal penuh. Walhamdulillah, timbangan amalan satu lagi penuh, berarti dua timbangan amal penuh. Ketika wallahu akbar, maka memenuhi pahalanya adalah langit dan bumi. Subhanallah, ini Pak, saking besarnya pahala yang bertasbih kepada Allah Subhanahu. Ini baru subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Bahkan Pak, ai lau qudira sawabu dzalika jisman lamalahu. Seandainya Pak ditakdirkan pahala tasbih tersebut jisman, ya. Jika seandainya Pak ditakdirkan pahala tasbih tersebut berbentuk, ya. Jadi bukan pahala tapi berbentuk adalah benda, la mala'ahu, maka akan memenuhi langit dan bumi. Seandainya Pak ketika wallahu akbar Allah takdirkan berupa benda, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, berupa emas misalkan, berupa emas, wallahu akbar berupa duit, berupa yang lainnya, maka Pak akan penuh muka bumi ini dan juga sampailah langit. Jika ditakdirkan pahala tasbih tersebut adalah berbentuk benda, cuma tidak ditakdirkan, tidak didohirkan, adalah untuk di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala ilaha illallah, dilanjutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha apa pahalanya Pak ketika la ilaha illallah? Maka pahalanya laisa dunaha sitrun wala hijabun, tidak ada baginya Pak sitrun, penutup, tidak ada penutup dan juga tidak ada penghalang. Apa? Yas'udu bila man'in, langsung naik Pak, la ilaha illallah, langsung naik, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menghalang. Ini Pak kehebatan kalimat tauhid la ilaha itu Pak, langsung naik tanpa ada penghalang. Hatta tahlusa ila rabbiha azza wal, sampai apa Pak? Sampai menembus kepada Allah Subhanahu. Ini Pak kehebatan adalah bertasbih sampai wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika langsung la ilaha illallah, maka tembus ya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayatasilu ilaihi bila aikin wala hijabin, maka sampai ya kalimat la ilaha illallah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang. Wa huwa kinayatun, bahwa itu adalah kinayah bahasa apa? An sur'ati qabuliha, adalah daripada cepat dikabulkannya la ilaha illallah dan besar pahalanya kalimat la ilaha illallah. Ketika subhanallah, maka separuh timbangan amal penuh. Ketika melanjutkan walhamdulillah, maka dua timbangan amal langsung penuh. Ketika wallahu akbar, maka akan memenuhi adalah langit dan bumi. Ketika la ilaha illallah,
maka tidak ada penghalang, Pak. Tidak ada penghalang, ya, bahkan langsung naik tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menunjukkan saking, ya, cepat dikabulkannya la ilaha illallah, wabil khusus untuk orang yang membaca tasbih tersebut, dan besar pahalanya orang yang membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini Pak riwayat rawahul as-Sajazi. Kemudian berikutnya, ya, hadis yang kedua. Ini tadi hadis pertama, ya, sangat luar biasa pahalanya. Hadis yang kedua, waqala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halala, ya, barang siapa yang bertahlil, ya, membaca tahlil, aiqala la ilaha il. Jadi barang siapa yang membaca kalimat la ilaha il mi'atan, bacanya Pak 100 kali. Bacanya 100 kali, diwiridkan, ya, tahlil tersebut la ilaha il, dan juga wasabbaha, ditambah dia bertasbih aiqala subhanallah dengan kalimat subhanallah. Tadi la ilaha illallah 100 kali. Kemudian tasbihnya subhanallah mi'atan 100 kali. Wa kabbaro, dan juga bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allah aiqala Allahu akbar. Berapa Pak? Sama 100 kali. Apa fadilahnya Pak jika kita membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat tasbih subhanallah, dan juga membaca takbir Allahu akbar 100 kali? Maka fadilahnya fa innahu khairun min asyri riqabin ya'tikuha. Jadi lebih bagus daripada adalah membebaskan 10 budak. Pahalanya apa Pak? Pertama, lebih baik daripada membebaskan 10 budak. 10 budak, 10 tawanan. Bahkan wasab'i badanatin yanharuha, lebih utama daripada menyembelih, memotong 7 unta. 7 ya, ini Pak keutamaan, yaitu berzikir tahlil berapa Pak? 100 kali. Kemudian bertasbih subhanallah 100 kali. Kemudian takbir Allahu akbar 100. Maka fadilahnya 2. Pertama, lebih baik daripada membebaskan 10 budak. 10 budak. Fadilah yang kedua adalah lebih baik daripada menyembelih, memotong 7 unta. 1 unta aja sangat mahal Pak ya. Ketika kita mewiridkan setelah zikir, zikir dengan imam, kita tidak pulang dulu, ya, disebut zikir mutlak. Kalau zikir tasbih berjamaah 33, zikir muqayyad, ya, itu mah gak boleh kurang, gak boleh lebih, ya, harus 33 kali. Imamnya lambat banget, kita cepat tunggu, atau sodok, ya, imam masih subhanallah subhanallah, kita sudah alhamdulillah alhamdulillah. Jadi 33 kali itu mah zikir muqayyad, sudah terikat dengan waktu, terikat dengan jumlahnya 33, terikat dengan waktu setelah sholat fardu. Kalau yang ini Pak yang 100 di luar itu zikir mutlak, bisa kita sebelum sholat misalkan, atau malam, ya, di malam hari, atau setelah sholat fardu tidak pulang dulu, kita mewiridkan zikir tasbih
takbir, tahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahalanya sangat luar biasa. Nah, ini fadilahnya tadi lebih utama daripada membebaskan 10 budak, lebih utama daripada menyembelih sebanyak 7 ekor unta. Hadisun hasan, hadis hasan. Jadi hadisnya Pak bagus. Hadisnya bagus, mudah diucapkan, tapi pahalanya sangat luar biasa. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah bi isnadin sahih. Nah, ini Pak dari Imam Abi Hurairah dengan sanad yang sahih. Apa di sini? Man sabbaha, barang siapa yang bertasbih, bisa subhanallah, subhanallah, atau yang panjangan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar fi duburi kulli sholatil godati. Nah, ini mah khusus Pak, dia bacanya setiap selesai sholat subuh. Berarti setelah dia berjamaah dikir bareng, tidak pulang dulu. Contohnya, atau di rumah. Apa? Mi'ata tasbih. Dia membaca 100 tasbih. Berarti subhanallah, 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 dikir mutlak. Kemudian apalagi Pak? Wahallala mi'atan tahlilatin. Kemudian tahlilnya 100, tasbih 100, tahlil 100. Subhanallah, subhanallah 100, la ilaha illallah sebanyak 100. Gufirallahu dunubuhu. Gufira akan dihapuskan baginya dunubuhu dosa-dosanya Pak. Bahkan Pak dosanya walau kanat misla zabadil bahri. Walaupun dosa orang tersebut sebanyak buih yang berada di lautan. Apa Pak amalannya? Di pagi hari setelah sholat subuh, contohnya membaca tasbih 100 kali, kemudian tahlil 100 kali. Pahalanya apa Pak? Menghapuskan kepada dosa kita. Wabil khusus dosa yang kecil-kecil walaupun banyaknya sebanyak buih yang berada di lautan. Hadis berikutnya, wa qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Marrotan, satu kali Pak. Ini yang paling panjang, tasbih yang paling panjang sampai aliyyil azim. Marrotan, satu kali, bebas waktunya, hanya satu kali. Marrotan wahidatan. Apa fadilahnya? Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin. Allah catat baginya 100.000 kebaikan. Berapa Pak? 100.000 kebaikan. Bukan satu lagi, bukan 10 lagi, bukan 100 lagi. Di sini adalah 100.000 kebaikan. Banyak gak Pak? Sangat banyak. Modalnya membaca tasbih, kita Pak baca bareng-bareng Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. 100 kali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu, maka Allah catat baginya 100.000 kebaikan. Bukan hanya itu aja Pak, wa maha anhu mi'ata alfi sayyatin. Allah hapus baginya 100.000 kesalahan. Dosa kita sebanyak 100.000 kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Pak, ini saking luar biasanya, gak cukup itu, wa rafa'alahu
mi'ata alfi darajatin. Allah mengangkat baginya Pak 100.000 derajat. Allah catat tadi 100.000 kebaikan. Allah hapus baginya 100.000 kesalahan. Allah angkat baginya 100.000 derajat. Derajatun ya derajat akhirat. Alhamdulillah, tinggal kita istiqomahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Aku Pak ya, ini dikit lagi ya, meneruskan dikit lagi biar pas ya, biar pas. Karena ini pahalanya gede, pahalanya gede. Ini kita mengaji adalah amalannya mudah, pahalanya besar, adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, ya ini li ibni Abi Dunya an Abdillah ya bin Umar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, ya langsung saja, barang siapa yang membaca mengucapkan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini Mas sampai sini gak pakai il aliyil adim sampai wallahu akbar. Nah ini hadis yang berbeda. Maka kutibalahu, maka dicatat baginya Pak dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah, maka dicatat Pak baginya dari setiap huruf, dari setiap huruf subha itu sudah 4 huruf Pak. Subha sin ba ha alif, subha saja sudah 4 huruf. Maka Pak dari setiap satu huruf tasbih tersebut maka dicatat 10 kebaikan. 10 kebaikan kali berapa huruf? Mungkin lebih dari 20 Pak ya. Maka jika satu huruf saja maka sudah dia balas adalah 10 kebaikan. Dicatat dari setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Wahwa hadisun hasan kada fil ahadisiz zakiyah. Ini Pak hadisnya bagus, bukan hadis dhaif. Bahkan ya meneruskan satu lagi, wa fihi aidon an Mas'ab, dari Mas'ab bin Sa'ad qala haddasani, qala ya Imam Mas'ab berkata haddasani, berkata kepadaku siapa Pak? Bapakku, ya bapak Mas'ab. Apa? Qala berkata Imam Mas'ab, kunna, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Imam Mas'ab ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Qala, ya qala berkata Imam Mas'ab, ayu yizu ahadukum, apakah kalian lemah? Apakah kalian lemah? Kalau bahasa kita mah apakah kalian tidak mampu? Ya kata Imam Mas'ab, apakah kalian tidak mampu ayaksiba kula yaumin alfa hasanatin, untuk apa Pak? Mendapatkan dari setiap harinya Pak 10.000 kebaikan. Apakah kalian tidak mampu untuk mendapatkan setiap harinya 1000 kebaikan? 1000 kebaikan. Kemudian Pak, di antara para sahabat yang duduk ya bersamanya bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin, ya apakah ya bagaimana kami bisa mendapatkan dalam satu hari 1000 kebaikan? Apakah kami mampu ya untuk mendapatkan ya dalam satu hari 1000 kebaikan? Apa kata qala? Ya, qala berkata Nabi Muhammad SAW adalah yusabbihu mi'ata tasbihatin. Maka jika ingin mendapatkan Pak dalam satu hari mendapatkan 1000 kebaikan,
Maka kata baginda Nabi Muhammad, yusabbihu mi'ata tasbihatin, maka bertasbihlah sebanyak 100 kali tasbih. Subhanallah, itu maka payuktabulahu alfahasanatin, maka sudah dicatat baginya adalah 1000 kebaikan. Jadi Pak, 100 kali tasbih dicatat adalah 1000 kebaikan. Oh, kalau gitu mah mudah, bisa dengan bertasbih adalah dicatat adalah 1000 kebaikan. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkan, bisa mendawamkan tasbih tersebut, karena ini pahalanya sangat luar biasa. Ya, bisa menghapuskan kepada dosa, bisa mengabulkan atas hajat kita, bahkan bisa memenuhi timbangan amalan kita, bahkan bisa memberatkan timbangan amalan kita. Bahkan tasbih ini termasuk ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi sama-sama kita dengarkan, kita simak, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Sebuah amalan yang ringan namun bisa memberatkan kepada pahala yang luar biasa. Masya Allah. Bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Hidayah, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, saya tentu mewakili dari keluarga besar Bapak Ustadz Kirno mempersilahkan menikmati hidangan yang telah disediakan, dan sembari kita beramah tamah, sallallahu